Ini tidak ada lagi istilah IKU, tidak ada lagi. Karena ini analisis dan penetapan program pengembangan. Oke. Karena ini adalah lanjutan setelah luaran. Di luaran itu tadi sudah kita paparkan, ini loka kami, maklumlah, inilah dulu kami, kan itu kan, itulah akhirnya di situ. Tidak cukup sampai di situ, tidak ada istilah di sana nanti, maklumlah kami ini apalah, jangan seperti saja Khairil Anwar, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, katanya kan. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, katanya. Tidak seperti, jadi ada juga semangat Khairil Anwar di sini kan. Meskipun kita di dalam luaran seperti ini dan kita analisislah seperti apa hasil-hasil di atas tadi, itulah nanti disebut dengan analisis SWOT-nya. Kita paparkanlah semua keunggulan-keunggulan kita tadi di semua kriteria itu, keunggulan. Tetapi di samping itu apa kelemahan kita, apa kelemahan kita, lalu apa ancaman bagi kita, apalagi di awal tentang kondisi eksternal, kondisi lingkungan mikro. Ada beberapa prodi-prodi yang sejenis yang sama dengan prodi kita itu yang menjadi kompetitor, yang suatu ketika ancaman bagi kita, ancaman loh, ancaman namanya kan. Artinya kalau nanti mereka sudah akreditasi B swasta, kita masih akreditasi C, nanti ke situ duluan mahasiswanya mendaftar. Ke kita mungkin tak ada ancaman itu, maka matilah prodi kita. Itu kan namanya menganalisis. Tetapi ada harapan, kan itu kan. Tadi kan ancaman, mati prodi kita gara-gara banyak prodi sejenis di lingkungan mikro. Makanya tolong begini, jangan kita main-main ketika memulai LED dengan kondisi eksternal. Jangan main-main, karena itu sangat terkait dengan di analisis dan pengembangan. Itu sangat terkait itu. Maka tolong nanti dituliskan dulu sesungguhnya di lingkungan mikro kita itu apa saja kompetitor kita, itu paling utama Bu. Kalau lingkungan makro mengikuti itu, karena lingkungan makro itu sesungguhnya bukan ancaman sama kita, tetapi yang menjadi ancaman sama prodi kita adalah lingkungan mikro tadi. Jangan sampai tutup prodi kita hanya gara-gara kompetitor kita itu sudah akreditasi A, kita masih akreditasi C. Jangan salahkan nanti masyarakat, kenapa tidak ke kita dia datang. Itu ancaman, tetapi ada harapan kan itu. Apa harapan kita terkait dengan itu tadi? Tentang, iya, seperti itu. Sehingga kita sebutkanlah harapan kita apa? Harapan kita adalah komitmen dari rektor kita, komitmen pemilik, bahwa mereka komit untuk meningkatkan kualitas itu. Dalam bentuk apa komitmen itu? Itulah kita jabarkan nanti di analisis ini. Ini. Jadi di ini nilainya 1 jika UPPS telah melakukan analisis tetapi tidak sepenuhnya didukung oleh data. 2, kurang dari 5 kriteria, karena ada 5 kriteria Bapak Ibu ini yang ditulis di sini. Analisisnya didukung oleh data. Jadi ketika kita katakan tadi akreditasi kita masih C, lalu data-data ke sana, apa datanya? Dosen kita masih pas-pasan, rasio dosen mahasiswa terlalu besar, kemudian dosen kita masih belum ada lektor kepala, boleh, ini kan data itu. Kemudian boleh dikatakan nanti tata kelola kita pun masih belum memenuhi efektif dan efisien, masih banyak ketua prodi yang belum kredibel, masih banyak transparan dan sebagainya. Itulah adalah data. Itu data. Berdasarkan jadi data-data yang di atas tadi, yang nilainya masih di bawah 3, tolong dalam tanda kutip ya Bu ya, Bu Esther, nilainya di bawah masih 3, itulah kita buat di sini analisis. Itu masih nilainya 1, konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya. Jadi kita paparkanlah data-data tadi sesuai dengan kriteria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu konsistennya.
Jangan nanti di kriteria dosen kita katakan ada di situ penelitian dosen bersama mahasiswa ada, tetapi nanti di penelitian tidak ada penelitian bersama dosen mahasiswa. Itu maksudnya konsisten kita dengan itu. Jangan kita katakan nanti di kriteria 3 ada partner kita industri untuk membina mahasiswa, tahu-tahu nanti di kepuasan pengguna tidak ada muncul itu. Itu maksudnya konsisten. Kemudian yang keempat, ketiga, analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, supaya ini nilainya 2 masih. Kalau sampai ke 2, 3, 4 nilainya 2. Harus sampai dia ke 5. Hasilnya dipublikasikan ke Mampu Ingin dan Istana. Dipublikasikan ini semua hasil-hasil tadi di atas tadi Pak Prof, makanya saya bilang perlu dibuat di website. Tapi kira-kira yang menguntungkan kita lah, jangan bagaikan membersih air di dulang tercuci muka sendiri. Yang unggul-unggul nggak apa-apa kita buat di website itu. Hasilnya ini masih nilainya B, diakses dengan mudah. Jadi kalau selama semua produk kita itu belum bisa diakses, maka itu nilai kita masih 2. Kita sampaikan itu semua. Tapi kalau diakses dengan mudah, boleh diakses dengan mudah itu boleh kita buat di jaringan lokal, khusus Uncen atau khusus Autogesler, tapi belum keluar. Tapi begitu kita buat di website, sudah kategori nilainya 4. Karena orang Jerman pun sudah bisa mengklik-klik di rumahnya, dapat dia dengan mudah. Nilainya 4. Dan sudah dilakukan analisis SWOT. Itulah tadi analisis itu, ketepatan analisis untuk analisis yang relevan. Nah ini. Jadi seperti itu. Jadi analikan tadi apa kelemahan kita, maka ada tabel nanti itu Bapak Ibu, tabel analisis SWOT. Kita datalah semua nanti apa kekuatan kita berdasarkan kriteria. Di C2 apa kekuatan kita? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di seterusnya apa kelemahan kita? Nah, itu maksudnya di sini. Maka ada nanti apa ancaman, termasuk tadi saya katakan bisa perlu kita tutup. Lalu apa harapan? Tolong Bapak Ibu, salah satu harapan yang baik dituliskan, apalagi swasta adalah komitmen pemilik, owner. Itu sepanjang tidak ada komitmen dari owner, ketua yayasan atau siapapun ownernya tidak akan berkembang. Kalau tidak sejalan yayasan dengan rektornya, tidak akan jalan. Maka komitmen. Jadi tolong nanti di dalam harapan itu seperti apa komitmen itu. Dan komitmen itu perlu dibuktikan. Contohnya, ketika kita bilang dosen kita ini tidak semua pintar menuliskan artikel di jurnal ilmiah bereputasi, kelemahan, maka harapan kita adalah komitmen pimpinan. Ketika kita lapor ke pimpinan itu, lalu dia bilang, beginilah Bu Esther, di mana ada pelatihan menulis itu, atau kita buatlah, kita undanglah narasumber, gitu, itu komitmen itu. Kalau dikatakan pula, Esther untuk apa itu? Biarlah belajar sendiri. Kalau itu tak ada komitmen itu. Seperti itu. Jadi tolong nanti di harapan itu selalu ada komitmen. Komitmen rektor untuk selalu mampu mengadaptasikan atau menerima masukan dari bottom. Sepanjang rektornya tidak mau mendengarkan jeritan hati daripada bawahannya, akan sulit berkembang. Artinya itu adalah suatu tata kelola yang bottom up dan top down itu. Komit dia di situ. Seperti inilah, itulah yang diuraikan di sini Bapak Ibu. Rumuskan strategi pengembangan ini, rumusan strategi pengembangan menghasilkan program-program alternatif yang tepat. Contoh misalnya, ketika dosen-dosen kita tadi belum ada terindeks Scopus, maka apa kita tuliskan di poin 67 ini? Setelah ada kelemahan tadi, maka kita tuliskan akan melaksanakan program peningkatan kualitas dosen.
Kegiatannya adalah melakukan pelatihan-pelatihan, melaksanakan ini, gitu dia. Ada juga gini, ada juga jurnal internasional yang berbayar kan? Udah sedikit honornya berbayar pula, marah nanti istrinya. Maka bisa saja dibantu oleh yayasan. Misalnya kalau bayar 2 juta nih satu artikel, datangnya udahlah, bayar itu ke yayasan. Kan bisa jadi kan komitmen itu, subsidi. Nah, itu sebenarnya. Karena ini namanya alternatif, ini pengembangan. Jadi semua ini akan bisa Bapak Ibu kita lakukan kalau tadi kriteria di atas itu bisa betul-betul kita pahami. Sampai pada nomor 68, program pengembangan itu tadi, kira-kira apa lah yang akan kita tulis program-program itu. Dalam mengembangkan program, harus tahu nanti kapasitas kita seperti apa. Kebutuhan UPPS kita juga sampai saat ini dan masa depan apa kebutuhannya. Kalau kita belum ada misalnya program S2 di UPPS kita itu, yang prodinya, jangan-jangan ke depan sudah harus butuh S2, butuh S3, seperti itu. Kalau selama ini S1 itu tidak ada ruang kerja dosennya, sementara di S2 indikator kinerja utama sudah ada ruang kerjanya. Tidak apa-apa dibuat IKT untuk S1, menyediakan ruang belajar dosen, satu dosen dengan ukuran 4x4, dilengkapi dengan TV, dilengkapi dengan dapur, misalnya kulkas berisi bahan makanan, boleh aja kan? Itu namanya program pengembangan untuk keberlanjutan program itu. Dan yang terakhir, keberlanjutannya apa? Terkadang banyak program itu, misalnya katanya tadi, untuk mengatasi supaya dosen bisa nyaman bekerja, dibangunlah ruangan-ruangan untuk dosen. Itu tadi di nomor 68. Tapi setelah dibangun, so what? Jangan-jangan begitu datang dosennya di situ langsung gatal-gatalan dia. Langsung begitu datang dia pulang dari situ pening dia karena lampunya hanya 5 watt misalnya. Banyak itu lebih penghematan. Bahkan pulang dari situ stres dia. Kenapa? Bisa jadi yang diberikan program di nomor 68 itu bumerang bagi yang lainnya. Bumerang. Maka tolong nanti bagaimana keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. Boleh dilengkapi juga wifi, boleh juga di situ tetap dibuat suatu fasilitas yang bisa si dosen itu bisa berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal, eksternal, gitu. Supaya nilainya 4. Kira-kira seperti itu Bu Esther. Gimana Pak Prof? Itu Esther sudah puas? Ya, terima kasih Prof. Oke, nanti masih bisa diskusi lagi Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Santai saja